Halo semuanya, perkenalkan saya Yusma Pacalita dengan NIM 241224008. Saya Makrage Noveva Irim dengan NIM 241224024. Pada video ini kami akan membahas imajinasi pembelajaran masa depan dan bagaimana psikologi pendidikan, khususnya pengaruh faktor non-kognitif dari teman sebaya, berperan penting dalam proses pembelajaran. Video ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa di masa depan, belajar tidak hanya tentang teknologi canggih, tetapi juga tentang hubungan sosial, motivasi, dan emosi antar peserta didik. Saat ini, pembelajaran masih sering berfokus pada nilai akademik dan kemampuan kognitif semata. Padahal, banyak siswa yang sebenarnya cerdas, tetapi kurang percaya diri, tidak termotivasi, atau merasa terisolasi secara sosial. Tekanan kompetisi, minimnya kolaborasi, dan lingkungan teman sebaya yang kurang suportif seringkali mempengaruhi semangat belajar siswa. Faktor-faktor ini disebut sebagai faktor non-kognitif seperti motivasi, empati, rasa percaya diri, dan kemampuan bekerja sama. Nah, karena itulah, pembelajaran masa depan perlu dirancang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga manusiawi dan sosial. Bayangkan sebuah kelas di masa depan. Ruangan kelas tidak lagi kaku dengan bangku berbaris, tetapi berbentuk ruangan kolaboratif digital yang terhubung dengan teknologi AI dan metaverse. Setiap siswa memiliki AI, Learning Assistant, yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan belajar mereka. Namun, proses belajar utama justru terjadi melalui kelompok belajar sebaya lintas budaya dan minat. Melalui teknologi VR dan metaverse, siswa dapat masuk ke ruang belajar virtual bersama teman-temannya, berdiskusi, memecahkan masalah nyata, dan mengerjakan proyek bersama. Dalam lingkungan ini, teman sebaya bukan sekedar teman bermain, tetapi menjadi sumber motivasi, dukungan emosional, dan pembentuk karakter belajar. Pembelajaran masa depan ini terintegrasi dengan berbagai teori psikologi belajar. Dari teori konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama teman sebaya, misalnya dalam project-based learning berbasis teknologi. Kemudian, humanisme menekankan bahwa setiap siswa memiliki potensi unik. Lingkungan teman sebaya yang suportif membantu siswa merasa diterima, dihargai, dan termotivasi untuk berkembang. Dari sisi teori motivasi, dukungan teman sebaya meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Apresiasi, kerja tim, dan rasa memiliki kelompok membuat siswa lebih bersemangat belajar. Selain itu, pendekatan neuroscience menunjukkan bahwa emosi positif dan hubungan sosial yang baik dapat memperkuat koneksi otak, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Model pembelajaran ini berdampak besar pada perkembangan 4C. Critical thinking berkembang melalui diskusi kelompok, communication melalui interaksi sosial digital, collaboration melalui proyek bersama, dan creativity melalui eksplorasi ide lintas disiplin. Selain itu, siswa memiliki literasi digital yang tinggi, sekaligus karakter positif seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Sebagai penutup, pembelajaran masa depan bukan hanya tentang teknologi canggih, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang suportif secara sosial dan emosional. Dengan memanfaatkan pengaruh positif teman sebaya dan pendekatan psikologi belajar, kita dapat menciptakan generasi pelajar yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih telah menonton.